Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Akhwat Karisma di sini. Alhamdulillah. Dari kesempatan kali ini, Yuli nggak sendiri ya. Di sini ada Isna, ada Sri juga. Nah, di podcast yang ketiga ini, insya Allah kita bakal ngobrolin tentang muslimah berkarya. Nah, walaupun di kondisi pandemi ya, yang dimana kelihatannya tuh makin sempit gitu ya interaksinya. Tapi semoga insya Allah kita tetap terus semangat gitu ya untuk berkarya. Nah, oleh karena itu, kita di sini akan berbicara nih, akan ngobrol langsung sama Teteh yang inspiratif. Masya Allah, dengan karya-karyanya yang sudah banyak bermanfaat gitu ya untuk sekitar, untuk Indonesia yang lebih berkah gitu ya, hashtagnya dari teman halal. Nah, terutama dalam bidang tadi ya, dalam bidang halal lifestyle ya. Nah, beliau juga dari alumni Karisma juga ya Teh, dari GF Fawas. Nah, jadi mari kita sambut. Ini dia Teh Fitri Nur Afifah. Ya, Assalamualaikum Teh Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli. Masya Allah. Terima kasih kesempatannya diundang buat ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman. Masya Allah. Terima kasih juga Teh Fitri sudah menyempatkan, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini Yuli gak sendiri ya tadi yang dibilang, di sini ada Isna juga, ada Sri juga. Nah, insya Allah ya di sini akan ngobrol-ngobrol sama Teh Fitri mengenai muslimah berkarya gitu ya. Nah, sebelumnya Yuli pengen tahu dulu kesibukan dari Teh Fitri sekarang. Masya Allah. Apa ya kesibukan sekarang? Ya, kesibukan sekarang alhamdulillah amanahnya masih di teman halal ya, membersamai teman halal. Kemudian ada amanah baru ya sekarang karena berganti status. Jadi ya harus ada yang diurus gitu ya. Ketika udah menikah mah ya punya tanggung jawab yang lain gitu. Jadi qadarullah sama Allah langsung dibelajarkan nih gitu. Jadi baru sebulan lah ya kemarin menikah, mohon doanya juga. Kang Isal itu udah 2 minggu sakit gitu kemarin tuh, jadi emang bener-bener di rumah gitu, aktivitasnya bener-bener ngurusin tuh, bikin makan dan lain-lain. Itu aktivitas barunya. Masya Allah. Ya, syafakallah buat Kang Isal yang sedang diuji sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, semoga diberi kekuatan kesabaran. Amin. Nah, tadi disinggung juga Teh Fitri sedang dan masih sibuk dengan teman halal ya Teh. Nah, di sini jadi pengen Teh Fitri ngejelasin kembali gitu ya, barangkali nanti ada pembina Karisma yang belum tahu nih teman halal itu apa gitu ya. Oke, bismillah. Jadi teman halal itu adalah teman yang membersamai dalam gaya hidup halal gitu. Jadi teman halal ini punya mimpi, ingin banget Indonesia yang jauh lebih berkah ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Yuli di awal podcast gitu. Jadi pengen banget gimana ya gitu ya biar Indonesia yang sebenarnya kaya banget ya, Allah titipkan banyak sekali nikmat, gimana agar nikmat ini tuh membuat hati kita tentram gitu ya, membuat hati kita tenang, bukan malah kitanya jadi salah fokus ya, malah banyak hal yang masalah-masalah yang sebenarnya itu munculnya justru dari kenikmatan itu gitu ya, kenikmatan Allah titipkan kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia gitu. Tapi kok ya gitu ya, jadinya
karena kurang berkah atau tidak berkah, jadinya ya kita merasakan tidak tentram gitu. Nah, kuncinya kalau kata Bu Dina ya, salah satu guru halal kami semua di teman halal, Bu Dina bilang, ya sebenarnya mah kalau misalnya setiap orang udah nerapin gaya hidup halal, insya Allah penjara teh kosong. Nah, itu salah satu trigger ya, langsung nampar banget. Mungkin kalimatnya sederhana ya, tapi langsung kebayang, ya juga ya gitu. Kalau misalnya kita ya bergaya hidup halal gitu, dan juga memaknai dalamnya arti kata dari halal itu sendiri, ternyata dalam banget gitu. Ya Allah, sampai kayak gitu. Jadi kuncinya teh emang kalau kita ngerasa berkah itu adalah kebutuhan, ya kita harus ya ini gitu ya, harus bisa mengikhtiarkan kehalalannya gitu dalam berkehidupan. Makanya teman halal itu tadi dengan mimpinya ingin memfasilitasi gaya hidup halal masyarakat Indonesia gitu. Ini lahir sebagai platform media informasi dan edukasi gaya hidup halal. Jadi memang tadi ya concernnya di edukasi gitu, banyak di edukasi. Makanya namanya teman halal, teman yang membersamai dalam bergaya hidup halal. Oh iya, tadi Yuli ada yang lupa aktivitas lainnya. Sekarang itu juga lagi aktif di komunitas Akil Balik. Kalau tahu yang Ustadz Aat ya, Ustadz Adriano Rusdi, bareng sama beliau lagi berguru yang khususnya ngebahas di TGGH, The Girly Girl Home. Jadi itu tuh ngebahas fitrah perempuan gitu. Itu sih sekarang aktivitas. Ya, Masya Allah ya. Jadi teman hal ini berawal dari keresahan dan juga dari pengetahuan mengenai Indonesia ini kaya gitu ya, kaya dan akan lebih kaya lagi, lebih berkah lagi apabila kita halal gitu ya, menggunakannya, memanfaatkan kekayaan itu dengan cara halal gitu ya, Insya Allah. Nah, itu pun merupakan satu karya ya Teh ya, Masya Allah. Dan itu juga jadi karya dan bisa jadi bermanfaat, jadi rahmat, jadi kasih sayang untuk sekitar gitu, Masya Allah. Nah, kemudian Teh Yuli izin bertanya lagi mengenai karya ya. Mengenai karya ini, apa sih definisi karya menurut Teh Fitri? Allah, pertanyaannya lumayan ya. Kalau ditanya definisi, sebenarnya yang lebih tepat menjawab adalah KBBI ya. Ya, kalau misalnya secara bahasa sendiri kan karya itu sebenarnya hasil dari suatu pekerjaan ya, hasil dari yang kita kerjakan gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu terus ada hasilnya, ya itulah karya gitu. Jadi jangan dibayangkan karya tuh selalu hal yang besar, suatu hal yang kayaknya impactful banget gitu. Enggak loh gitu. Kalau misalnya ayah aku tuh kalau pagi-pagi dulu ya waktu sebelum menikah gitu masih di rumah tinggalnya, pasti suka nanya gitu, hari ini mau berkarya apa gitu, pagi-pagi udah berkarya apa, pasti kayak gitu pertanyaannya. Jadi kalau ayah tuh suka bilang nyapu tuh karya gitu, kalau kita menyapu itu berkarya gitu, kita ngepel itu berkarya juga, kan lantainya jadi bersih ya hasilnya gitu ya, itu juga jadi membuat nyaman sekitar ya kan, terus juga value Islamnya terasa gitu, mempermudah pekerjaan orang lain. Jadi hal-hal kecil pun ya itu termasuk karya gitu. Jadi mungkin apa ya, kita sederhanakan definisi karya itu sendiri ya, hasil dari apapun yang kita lakukan gitu. Sederhananya. Oke. Ya, jadi ternyata berkarya itu sederhana ya, sederhana. Dari kita aktivitas sehari-hari pun bisa jadi karya gitu ya, jadi karya. Betul. Dan bisa berimpact juga gitu, walaupun hal-hal yang kecil. Oke.
itu lanjutnya. Nah, Fitri, karena temanya itu muslimah berkarya gitu kan ya. Nah, bagaimana sih seorang muslimah berkarya gitu, yang tentunya sesuai yang disukai sama Allah gitu berkaryanya. Insya Allah. Ya, kenapa ya muslimatnya harus berkarya gitu? Karena berkarya itu adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia sebenarnya. Karena tadi ya, berkarya itu kan bukan buat atau menciptakan sesuatu, bukan selalu ada produknya gitu, bukan selalu ada yang ini loh barangnya bisa dikomersilkan, dijual gitu. Nggak selalu yang kayak gitu. Karena tadi ya contoh paling simpelnya nyapu, ngepel, masak, nyuci itu karya gitu. Kalau kita maknai gitu ya, hasilnya ada masakan, hasilnya lantai bersih, hasilnya tadi ya baju jadi bersih. Itu adalah hasil dan itu adalah karya gitu. Lalu kenapa tadi ya kita harus berkarya? Ingat lagi, tujuan kita sebagai manusia itu apa sih diciptakan oleh Allah tuh? Apakah cuman sekedar hidup gitu? Sekedar santai-santai aja, sekedar cari uang? Kan enggak. Dan aku sering banget ngulang-ngulang ini gitu ya, tentang tujuan diciptakannya manusia. Cuman 3 doang gitu. Yang pertama khalifah, ya minimalnya mimpin diri kita sendiri ya, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, ngelawan hawa nafsu. Inginnya sih ya jam segini kayak enak rebahan gitu ya. Tapi gimana tuh effortnya untuk melawan agar bisa lebih produktif gitu ya, agar bisa kita pertanggungjawabkan waktu kita. Itu yang pertama, khalifah. Kedua, tugas kita ibadah ya. Ibadah ini adalah bentuk penghambaan kita biar kita sadar status kita tuh iya hamba loh gitu, bukan bos yang ngatur-ngatur ya. Status kita tuh hamba yang diatur. Nah, makanya harus mau diatur sama Allah gitu. Ya, jadi ibadah tuh agar kita tahu status kita, sadar. Nah, yang ketiga itu dakwah, jadi ngajak kebaikan. Nah, jadi gimana nih caranya kita sebagai manusia yang punya waktu terbatas hanya 24 jam, tapi 3 tugas kita tuh bisa terselesaikan dengan baik gitu. Tadi khalifah, ibadah, dakwah. Khalifah, ibadah, dakwah. Asasnya dengan karya gitu. Ketika kita punya karya, insya Allah itu 3-tiganya include gitu. Pertama tadi khalifahnya gitu ya, bisa memimpinnya, minimalnya mimpin diri kita sendiri, lagi-lagi ya melawan hawa nafsu. Terus ibadahnya ngajak orang untuk, terus dakwahnya tadi ya ngajak orang untuk kebaikan. Jadi 3 tugas kita sebagai manusia itu tercover dengan karya gitu. Dan kenapa muslimah, tadi kan manusia ya, konteksnya masih umum, harus berkarya. Terus kenapa muslimah harus berkarya? Ya karena kita juga manusia, dan juga muslimah itu Masya Allah spesial di hadapan Allah gitu. Maksudnya spesial tuh apa ya? Laki-laki juga sama spesial, sama-sama punya keistimewaan tersendiri gitu ya masing-masing. Tapi perempuan itu kalau mau berkarya gitu ya, kita harus perhatikan juga sesuai dengan keistimewaan yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya tuh saking istimewanya perempuan ada di Quran, ya suratnya tuh surat perempuan gitu kan. Quran surat An-Nisa tuh nggak ada Ar-Rijal ya kan? Ya karena saking istimewanya tadi. Jadi bayangkan ketika kita sudah diberikan keistimewaan atau istilahnya kita sudah diberikan fasilitas gitu ya, tapi kita nggak gunakan, itu kan sayang banget ya. Ya misalnya nih ya Yuli gitu, atau di sebenarnya sama Allah tuh udah dititipin 5 miliar misalnya, tapi Yuli nggak sadar gitu punya 5 miliar itu, akhirnya sama Yuli nggak dipakai gitu, didiemin aja 5 miliarnya. Padahal kalau dipakai ya itu kan jadi berdaya ya, bisa misalnya buat pesantren gitu ya, misalnya buat buat sekolah, buat fasilitas umum kayak misalnya klinik atau apa, itu kan jadi ada nilainya gitu. Jadi karya itu kenapa muslimah harus berkarya, karena karya itu yang akan menentukan kualitas kita di hadapan Allah.
gitu ya. Derajat kita di hadapan Allah ditentukan dengan karya-karya kita, seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi poinnya itu dapat ya teman-teman akhwat. Jadi tadi 3 poinnya itu karena kita mempunyai peran sebagai khalifah, kita juga mempunyai tugas untuk beribadah dan dakwah gitu ya. Itu yang membuat kita harusnya memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan potensi yang Allah kasih gitu. Begitupun kita sebagai muslimah pun tidak terbatas gitu untuk berkarya. Nah, begitupun ahwat-ahwat karisma nih di karisma pun berkarya ya, Teh, berkarya dengan peran-perannya di divisi gitu ya, di departemen, di staff gitu ya. Itu pun kita berkarya di sini bersama-sama